Kita datangkan Pak Osman Amiruddin, usianya 86 tahun. Itu kita rapat betul, jadi jamaah yang rutin ini siap jadi panitia. Kita bikin acara besar, kita minta izin pada pengurus masjid. Kita adakan misalnya kebangkitan PKI, gerakan PKI yang semakin mewujud, bagaimana sikap TNI dan umat Islam. Nanti kita panggil Mas Kunto ke sini, biar sekalian kita panggil Pangdam Siliwangi, Pangdam 3 Siliwangi. Nanti kita cari, mungkin di sini bisa Pak Mudrik Sangidu kalau mau. Saya mungkin bisa jadi moderator, atau mungkin nanti moderatornya Mas Canggih. Ini saya sudah buka dari sekarang ya, supaya semua semangat. Ini berbahaya, negara kita sudah sangat dalam posisi mengerikan. Ya, 3 hari kemarin seorang pimpinan pesantren Awi Pari di Tasikmalaya, semua nonton kan, darahnya berbuncah. Ya terus-terusan, sampai kapan kita digitukan terus? Kita tidak mau mengusuk agak-agak, tapi kita harus jujur. Ini gerakan ini sudah mengarah kepada yang membahayakan. Sebelumnya juga meninggalnya seorang ketua MUI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar, itu semua tanda tanya. Sebelumnya ada orang bawa senjata, tembak-tembak di pintu gerbang MUI Pusat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu memahami fungsi majelis kajian kita ini menjadi sangat penting. Ya, melalui mohon izin Bu Sofia dan kalaupun ada nanti mungkin buat lewat Bu Marfuah atau nanti pagi buat pengurus Islam sampaikan salam. Kita akan lakukan acara semodel apalah, apakah semodel talkshow atau semodel apa, karena ini negara kita sangat-sangat dalam bahaya. Mereka sudah bakar masjid di Garut 3 bulan yang lalu. 3 minggu lalu mereka patahkan lagi plang Masjid Al-Hidayah di Ciletuk Celuring. Padahal 8 atau sekitar 10 bulan yang lalu mereka sudah melakukan hal yang sama di daerah Banyuwangi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya berharap spesial buat panitia nanti kita adakan forum yang lebih khusus, itu sebagai bonus. Misalnya nanti kita buat, tapi harus terdaftar, konsisten, tidak berbayar tapi bersyarat. Didengerin ya, terdaftar, konsisten, tidak berbayar tapi bersyarat. Syaratnya sederhana, datangnya tepat waktu, tidak boleh pulang di perjalanan sampai selesai. Jadi kita buat mungkin semacam mulazamah, kupas tuntas gerakan PKI di Indonesia dari jam 8 pagi sampai asar. Jadi kalau yang ikutnya di tengah jalan pulang, dari awal nggak boleh ikut. Ya, kita akan. Jadi saya umumkan dari sekarang ini ya, dan juga diliput oleh Pak Mufti. Gak apa-apa, karena saya juga akan keliling Indonesia dengan tema yang sama. Nggak udah keterlaluan, seolah-olah PKI nggak ada. PKI yang mana? Pala lo yang PKI. Ya, PKI udah di mana-mana, udah bunuhin ustadz, bakar masjid, nembakin. Ya. Kalau memang bapak yang nembak MUI itu dianggap sebagai orang pelaku, kenapa orang itu dibunuh? Ya kan? Kan oleh Satpam MUI Pusat orang tersebut sudah dilumpuhkan, katakanlah sudah diikat, sudah diserahkan pada polisi. Tapi belum lama di tangan aparat justru mati. Ini kan kita tanda tanya, kenapa dibiar orang? Harusnya kan dalam ilmu hukum, kalau ada sebuah peristiwa, orang yang diduga sebagai saksi mahkota, orang itu harus dijaga, dilindungi, supaya jelas persoalannya. Kan kalau gini bahasa logikanya, kita jadi curiga nih. Kita curiga siapa yang bunuh nih? Gak mungkin yang bunuh Satpam MUI, yang bunuh pasti selain Satpam MUI. Oke, kita cukupkan dulu, kita teruskan dengan bahasa pengantar dari pertemuan Budi Utomo itu bahasa Belanda atau bahasa Jawa kromo inggil. Aku orang iso bahasa Jawa, tapi bahasa kromo inggil juga mungkin banyak yang nggak bisa. Dia sangat halus, sangat terpilih, diksinya juga diksi yang khas. Syarikat dagang Islam bahasanya bahasa Melayu. Mana Pak yang bersifat nasional?
Budi Utomo apa Siregar guys? Nah, jadi bapak-bapak ibu sekalian, kita tidak ingin terus-menerus kejahatan sejarah ini tidak ada perlawanan. Nah, jadi untuk itu, karena kita hari ini tidak melihat ada ustadz-ustadz kita yang bisa direferensi, Ustadz Irfan berhalangan, Ustadz Ali ada kegiatan lain. Jadi pada hari ini kita sedang membincangkan ini, kebangkitan nasional, peran umat Islam mengokohkan kedaulatan Indonesia. Negara ini tidak akan merdeka kalau tidak ada jihad para ulama dan santri. Banyak orang mencoba memantahkan, banyak orang mencoba mementahkan, banyak orang mencoba mengenyek, banyak orang mencoba menyerang, dan saya tantang. Jadi para jamaah semua, umat Islam ini diantaranya yang harus mendapatkan porsi yang cukup adalah memahami sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Yang kedua, yang dia perlu usahakan dikuasai adalah memahami sejarah perjuangan politik umat Islam. Dua hal ini adalah hal yang mungkin akan kita coba cari momen yang tepat. Kalau momen-momen ke depan, setelah kita mungkin nanti membincang tentang Piagam Jakarta adalah hak umat Islam. Nanti mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, kita mulai melakukan pembahasan-pembahasan yang membuat umat Islam itu bergembira, bersemangat, ceria, dan berani untuk ikut pemilu 2024. Ya, kelihatannya umat Islam itu dibikin takut, nggak boleh, jangan, nggak boleh di masjid, tak pateni, tak serbu, tak bakar. Nanti kita akan lakukan satu proses-proses belajar bersama-sama. Mungkin nanti akan juga saya tawarkan ada semacam pendidikan khusus, semacam ya istilah sementara ini saya belum punya nama lain, daurah mobilisasi dan partisipasi politik umat Islam. Tapi nanti ini tidak bisa diikuti sembarang orang. Pertama yang boleh ikut yang mau. Yang kedua yang ikut partai politik. Ya, kalau tidak ikut tapi mendukung perjuangan partai politik Islam. Yang pasti agamanya Islam. Mungkin nanti lain waktu. Mari kita mulai memahami ini. Nah, bagaimana kebangkitan nasional dan peran umat Islam? Sebenarnya bisa dibalik peran umat Islam dan kebangkitan nasional. Umat Islam itu boleh dibilang adalah umat yang dari jauh-jauh hari menunjukkan pembelaan dia kepada bangsa ini secara serius. Di masa-masa penjajahan kita akan ketemu dengan Sultan Hasanuddin, Sultan Babulah. Itu kan bertemu dengan nama-nama yang sangat terkenal. Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu adalah seorang ulama dari Sulawesi Selatan yang dia meninggalnya di Afrika Selatan. Atau kalau kita mau teruskan lebih agak jauh dikit, ada ulama besar Syekh Al-Minangkabawi dari Sumatera Barat. Dia menjadi imam besar di Masjidil Haram dan jadi mufti, jadi ulama yang sering memberikan pembekalan untuk para haji dan hajah. Makanya tahun zaman penjajahan Belanda, kenapa orang-orang pulang haji itu dikasih panggilan haji? Itu gampang untuk mencirikan, untuk menangkap. Orang Islamnya, orang Indonesia nggak ngerti, pada dikasih gelar haji itu bu, biar gampang. Ini bu haji. Pokoknya kalau ada apa-apa dia pasti yang ngasih makan, tangkap dia. Ya. Nah jadi pada jamaah semua, hari ini saya akan buka ruang dialog yang agak banyak. Dengan kata lain, pengantar saya mohon ditangkap dengan cerdas, dengan berani. Karena saya memang beberapa kali saya bertemu dengan beberapa kalangan. Umat Islam ini kelihatannya pertama tidak cukup tahu apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Yang kedua, kita sering mengalami pengelabuan sejarah yang kemudian dilembagakan sebagai sebuah fakta sejarah, tapi bohong. Prank sejarah itu terlalu banyak. Dan kita tidak akan membahas satu persatu. Kita akan mengambil posisi peran umat Islam ke depan. Pemahaman kesejarahan kita masa lalu, pemahaman situasi kita hari ini,
dan peran apa yang dilakukan. Di sini ada Mas Janggi yang usianya relatif masih muda. Saya walaupun belum terlalu tua, insya Allah akan tetap hadir dalam peran-peran itu. Antum juga kalau lagi sempat kita hadir. Ya bapak-bapak semua, saya mau absen satu orang nih. Pak Denario, Pak Denario ini selalu hadir biasanya. Dia adalah salah satu tokoh duet dengan Pak Kalono, ya, sahabat kentalnya Pak Kalono. Oke, kalau tidak ada berarti beliau sudah musuh. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan coba mengajak kita memahami dulu bahwa ini adalah bagian yang penting kita dudukkan. Bahwa gerakan Islam itu dari dulu tidak ada agenda pemberontakan, tidak ada. Bagaimana jahatnya seolah-olah negara ini ikut-ikut kelompok Kristen ikut-ikut menjadi kontributor pemberi saham kemerdekaan. Nol. Tuh kan baru datang. Pak Denario masuk. Kalau nggak ada antum, aku bagikan lauk tanpa garam. Ya bapak-bapak sekalian, ini adalah orang yang boleh saya bilang beliau adalah orang yang hadir 100%. Seluruh jadwal saya selalu hadir. Pak Denario ini sahabat saya dan kebetulan menantu beliau orang Sumatera Barat. Ya Pak De ya, orang Padang ya. Nah, jadi artinya ada ikatan, kalau bahasa orang awak, orang Semando. Ada ikatan emosional kultural. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah saya menyudahi sementara penyampaian saya, ayo siap bertanya yang cukup, karena saya tetap akan membatasi jam 6 kita selesai. Ya, karena ada beberapa kegiatan saya membutuhkan waktu untuk perjalanan yang cukup jauh. Ya, setelah dari sini saya harus ke Sragen, dari Sragen saya harus ke Surabaya. Kegiatan saya sudah sama seperti menjelang saya masuk penjara. Jadi untuk jamaah, jangan ada lagi omongan gini. Itu si Alfian dakwahnya di Solo terus, udah pengangguran, nggak punya job. Itu Pak bersebar Pak. Itu yang menyebarkan itu antek-antek PKI yang ada di sekitar Solo. Saya tahu, udah sampai ke telinga saya. Mas, jangan hadir-hadir kajian Ustaz Alfian. Alfian itu Ustaz pengangguran, pengangguran. Anda juga mendingan saya tidur lagi serak begini. Ya Mas ya. Nah baik. Jadi pagi ini cukup hal-hal yang bersifat subjektif. Kita mulai menghitung. Pemilu 2024 itu penyelamat NKRI ini cuma satu. Umat Islam. Dan kalau kita mau lihat TNI mana? TNI Sudirman. Bukan TNI Negara. Nah dengan saya membuat lansiran ini, silakan nanti boleh bertanya. Kan kalau diterangin semua, kuliah 4 SKS diborong semua ya Mas Janggi. Ya Bapak Ibu sekalian, saya sudah kasih tahu tuh. Nah, kalau nanti mau baca dalilnya, ya nanti ada di akhir surat Ar-Ra'du dan di akhir surat Yusuf. Ya, saya bawa mungkin hari ini kita tidak lihat dulu karena kita membatasi waktu. Nanti kita tengok, kita baca. Kalau ada ahli biar bacaannya bagus. Nah, para jamaah sekalian, pagi ini kita mencoba mendudukkan posisi umat Islam dalam peran perjuangan umat Islam, peran perjuangan Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu, peran yang paling top adalah dari pahlawan dari tanah Jawa. Saya ulang ya, Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830 itu membuat Belanda tekor bandar. Selama perang Diponegoro di tanah Jawa ini, pemerintah Belanda mengalami kerugian 20 juta gulden. Kalau kita main dolar, 20 juta dolar itu kan sekian ratus miliar atau sekian triliun. Bayangkan hanya melawan Diponegoro sendiri. Kenapa? Karena memang Jawa ini terahnya terah jihadis. Sambungannya dengan Aceh. Aceh lah yang banyak melatih pasukannya Pangeran Diponegoro. Nah, tempat para petarung-petarung itu ada di Solo.
Tetapi yang mempunyai kemampuan administrator dan sistem pengelolaan politiknya itu ada di Jogja. Jadi kalau mau bicara perjuangan umat Indonesia, ada 3 titik yang harus dikuatkan. Titik Jawa, Jawa itu saya bilang Jawa Raya. Titik Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Raya. Jadi kalau 3 titik itu bisa kembali, nah itu Indonesia kita bisa diselamatkan. Nah, saya untuk jalur Sumatera Raya, saya Bismillahirrahmanirrahim, saya menjamin sedang berproses. Jadi kalau bahasa beberapa tokoh-tokoh sepuh di sini, mereka bilang gini, Alfian, kamu itu ada di Jawa Tengah itu, ini tugas, kamu harus bisa. Aku orang bisa bahasa Jawa. Iya benar, saya terus terang pada jamaah. Kalau Betawi bilang, ngapain gua kesini? Emangnya gua kurang kerjaan? Tapi nggak bisa, saya udah di sini sekarang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum dengar omongan saya ini adalah salah satu orang yang tidak tahu mesti membahasakan apa. Kadang-kadang saya sedang jalan di antar sopir saya, itu air mata saya berlinang. Saya mau katakan apa? Hari demi hari saya merasa mencintai tanah Jawa ini. Ini beneran, bukan saya lagi main kuis. Saya juga nggak tahu. Kan sopir saya nggak lihat. Kadang-kadang saya buka kaca itu mengalir terus air mata saya. Tapi saya rasanya berat, ya. Banyak yang nggak nerima saya berasa kegiatan dakwah saya di Jawa Tengah ini sering tidak jadi, dibatalkan Pak Rinto. Itu bukan oleh kelompok merah, bukan oleh kelompok Palu Arit. Maaf ya, pasti bukan mereka, saya tahu. Silakan direnungkan, didoakan. Nah, Pak Renario tanggung jawab bagaimana si Alfian ini belajar fikul wakil, belajar di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Buat ibu-ibu juga saya bicara begini, bukan saya lagi narsis. Demi Allah, saya juga nggak paham. Beberapa, saya ingat 2 kali saya jalan, saya menangis, saya terus panjang jalan. Memang beberapa tokoh-tokoh sepuh yang saya kemarin sudah jumpa dengan Ustaz Abu Bakar Bashir, saya sudah juga jumpa Ustaz Amir Hamzah, saya sudah temui beberapa tokoh-tokoh yang umurnya 80 sebelum saya. Bahkan ada satu bilang gini, Ustaz Alfian, tugas kamu membawa jarum dan benang. Cuma itu doang ngomong. Susah nih ngerti ini. Jarum dan benang. Ibu-ibu kalau udah ada jarum sama benang untuk apa, Bu? Nah, kalau alam saya nggak tahu, saya malu. Tapi ini diomongkan. Maka itu kita akan ingat rumus dari Solo untuk Indonesia. Jadi hari ini perbincangan kita harus mendalam. Dengan waktu yang kurang lebih 30 menit lagi kita manfaatkan. Jam 6 tank kita selesai. Kita makan pagi. Yang jelas hari ini diketahui bahwa kajian kita insya Allah akan kita langsungkan sebulan sekali dengan rumus utama pekan ketiga. Ya. Bulan depan kita akan bicara Piagam Jakarta, hak umat Islam. Ya. Kita harus kumandangkan, gak ada pemberontakan. Nanti kita bahas kontroversi teks proklamasi. Ya. Dan ini bisa diperdebatkan di kampus-kampus. Ini bukan melawan pemerintah. Ini jujur dengan sejarah. Ya, teks proklamasi coba logikanya. Masa teks proklamasi dibuat dicoret-coret? Baca kan? Kan nggak masuk akal. Ngurus negara, bikin pernyataan kemerdekaan dicoret-coret. Ini saya ingin katakan bukan saya sok ahli. Ini keterlaluan. Yang bermain memang kelompok Zionis. Kenapa kita masih ada loji-loji di Solo? Saya kurang tahu pos di mana. Loji Gandrung. Itu adalah tempat Zionis. Kenapa pejabat-pejabat di Solo ini menjadi anggota Freemason? Apa tuh? Coba nama-nama organisasi yang ini.
belokan jalan tuh ada tulisannya. Rotary Club itu Zionis. Ya, saya bukan menghuir sejarah. Rotary Club itu rata-rata anggotanya pejabat-pejabat di tingkat birokrasi. Kenapa harus begitu? Saya kasih tahu, tidak bisa jadi pejabat kalau tidak jadi anggota itu. Karena masuk ayat walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabiyah milatan. Jadi negara ini tetap dalam cengkeraman Yahudi dan Kristen. Nah, tapi Kristen yang mana? Kristen yang misionaris, Kristen harbi yang memerangi kita. Dan jangan salah, Kristen-Kristen di Solo ini sangat dikenal sebagai Kristen harbi. Mereka tuh agendanya untuk mengkristenkan Jawa se-Jawa Tengah. Ya, Kristen di sini ini Kristen militan. Yang sayang umat Islam tidak menyadari bahwa dia berhadapan dengan Palu Arif, dia menghadapi salib dan menghadapi orang yang mengaku sebagai pewaris sah wahyu Allah setelah Rasulullah. Kelompok Syiah cukup kuat. Jadi saya bisa memaklumi kalau Ustadz Tengku Azhar dan kawan-kawan menerangkan bahaya Syiah. Tapi itu sudah ada ahlinya, diteruskan. Nah, sekarang kita teruskan. Bagaimana dengan tokoh-tokoh Islam? Tokoh-tokoh Islam itu bergerak setelah masa yang namanya Pangeran Diponegoro. Kita juga tengok bagaimana Tengku Umar, Sultan Tuanku Imam Bonjol, dan semua pahlawan-pahlawan itu dalam sejarah termasuk R.A. Kartini. R.A. Kartini itu aslinya dalam kesehariannya pakai jilbab. Jahat nggak itu? Yang ditampilkan di saat dia tidak berjilbab dikonde-kondein, nggak ada itu berjilbab. Dan kalimat bahwa dia tuh surat menyurat dengan Abendanon kita hanya dapat di buku sejarah. Habis gelap terbitlah terang. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa aslinya apa? Minaz zulumati ilan nur. Itu surat Al-Baqarah ayat 257. Jadi kebohongan-kebohongan sejarah itu seolah-olah berjalan terus supaya umat Islam itu tidak merasa berkepentingan untuk menjadikan negara ini negara yang berhaluan Islam. Para jamaah sekalian, membuat negara ini berhaluan Islam itu tidak ada larangan. Tidak ada pasal, tidak ada undang-undang yang melarang kita untuk menjadikan negara ini negara yang berhaluan Islam secara struktural maupun secara simbolik. Tidak ada larangan. Cuma karena umat Islamnya ini adalah apolitis, impoten politik, minder politik, dan menjadikan politik sebagai musuh. Jangan, politik jangan dimusuhi. Politiknya harus disahadatkan. Ya, politik itu adalah makhluk tanda kutip. Saya ingin katakan, makanya saya masih dengar bahasa-bahasa takut ikut pemilu kafir. Itu ente kemakan skema musuh. Musuh itu namanya orientalis. Orientalis itu ibu-ibu adalah profesor, doktor, hafal Quran 30 juz, tapi dia tidak punya, di hatinya tidak ada mahabbatul Islam. Mahabbatul Islam tidak ada. Jadi kalau dulu Aceh dijajahnya itu baru per tahun 1913, makanya kalau Bapak Ibu pernah ingat penyampaian saya. Dalam konvensi internasional, apabila sebuah negara dijajah selama lebih dari 150 tahun, maka negara tersebut menjadi milik si penjajah. Pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak menjadi milik Belanda? Karena di negara kita ada daerah yang telak. Aceh bilang, kalau para tokoh Aceh bilang, kami tidak pernah dijajah. Kalau kita buka sejarah, sepulangnya Snogorgronje, nah kita di Snogorgronje ini adalah orang Belanda yang bukan Islam, pura-pura masuk Islam, berubah nama jadi Abdul Ghaffar Al-Hulani, lalu dia menikahi putri seorang ulama besar di Aceh. Disitulah dia mulai membocorkan rahasia dan kelemahan-kelemahan orang Aceh. Ya, jadi para jamaah semua, di tahun 2020-an atau 2010-2020 Indonesia ini menurut
pengetahuan saya ada sekitar 7.000 orang yang berperan sebagai snooker-groundnya. Sementara saya patut menduga antum baru dengar sekarang. Ya gimana mau ngelawan? Kita tuh sering tidak tahu. Betul kata almarhum Allah yarham Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Siapa yang tahu siapa beliau? Apa tahu? Bapak? Masa semua seruangan gak ada yang tahu sih? Pak Denario? Siapa Letnan Jenderal Z.A. Maulani? Siapa? Ya siapa? Kepala Badan Intelijen di masa pemerintahan Pak Habibie, namanya Bakin. Apa kata Pak Letnan Jenderal Z.A. Maulani? 3 bulan sebelum beliau wafat, saya qadarullah menemani beliau kemana-mana. Kenapa bisa? Dia senior saya di PI, Pelajar Islam Indonesia. Pada masa hidupnya beliau pernah jadi ketua umum alumni PI yang kami menyebutnya KBPI Nasional. Jadi saya berjalan dengan beliau ke Cirebon, ke Bandung, pokoknya kemana daerah dia ada jadwal, saya melihat betul jiwa Masumi, jiwa tokoh Islamis. Kalau boleh saya cerita ya, saya kan nemenin beliau. Namanya narasumber kalau dari luar kota kan biasa ya Mas Yagi, panitia tuh kasih ongkos apa biasa ya, halal nggak? Biasa aja kan kalau kita panggil Ustaz Abdul Somad, biasa, itu nggak dibahas. Ibu tahu nggak yang membuat saya terdiam? Itu amplop dari panitia dikasih ke saya. Kita yang nemenin aja udah seneng Pak ya. Kita ini namanya anak muda, nemenin orang tokoh jenderal, kita bisa bertemu dengan beliau berdua aja senang benar. Pas panitia selesai ngasih, buat kamu. Saya ulangi lagi, enggak betul. Walaupun saya tidak punya uang atau uang saya sedikit, ini hak Bapak. Kamu saya kasih, ambil. Boleh, dipaksa ya, dikasih aja udah seneng, apalagi dipaksa itu ya. Dikasih aja kita seneng, apalagi dipaksa untuk nerima. Oh, nanti mau kalau dipaksa dikasih uang 100 juta. Hah? Iya. Saya mau cerita obrolan saya dengan beliau. Kita panggil Pak Zen. Pak Zen, apa masalah umat Islam Indonesia? Dia tuh pintar bahasa Belanda, pintar bahasa Inggris. Di rumah itu dengan istri dan anak cucu itu bahasa Inggris. Banyak masalah umat Islam itu banyak. Dia bilang satu di antaranya, umat Islam itu tidak memiliki analisis SWOT intelijen. Disambung kalimatnya. Akibatnya umat Islam itu sering terbalik-balik. Teman dimusuhi, musuh ditemani. Ya ini mungkin buat Pak Denario, buat Pak Rinto, kawan-kawan semua ya. Saya udah bilang nih, gua udah 2 kali nangis berlinang air mata. Gak ada urusan dengan terang aja istri orang Solo. Gak ada urusan. Udah 4 tahun ya, kalau baru bisa ini udah 4 tahun nih. Nah jadi para jamaah sekalian, pagi ini saya ingin menegaskan, tidak ada kebangkitan nasional kalau tidak ada peran umat Islam. Keberadaan Loji Gandrung, keberadaan Rotary Club Lion Club itu adalah karena gerakan Zionis, termasuk keberadaan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu bukan punya kita. Kaget ya, sian amat lu pada belum ngerti. Bank Indonesia bukan punya kita, dia milik jaringan Zionis nasional. Makanya tidak ada negara-negara yang mempunyai bank sentral dan berhubungan dengan bank World Bank, yang berhubungan dengan IMF, akan di negara yang mandiri dan mempunyai kekayaan untuk uang kertas itu uang prank. Kalau orang yang ngerti sistem itu kepala tukar itu, dia mah enak aja produksi uang kertas terus. Sementara emasnya di bawah. Seluruh dunia sepakat alat tukar yang standar itu yang emas dan perak. Nah saya tidak mengilmui itu, makanya kita paham ketika kemarin Zaim Saidi ditangkap. Nah tahu nggak ada seorang namanya Zaim Saidi, dia keren, dia selama 40 tahun Pak Rinto
Itu dia mengajak kita untuk kembali menggunakan sistem alat tukar yang tentu saya dengan sportif tidak membidangi ilmu ini, perlu nanti satu di sini Ustaz Ridho bisa menerangkan. Karena memang spesifik saya adalah diantaranya adalah sedang kita bicarakan dan kajian-kajian yang beragenda perjuangan Islam. Nah, jadi kembali ke kita. Dulu itu ada JIBDA, ada JIB, Young Islamic Bond. Kalau JIBDA itu Young Islamic Muslimah. Ya. Jadi pada zaman sekali harus tahu ada orang seolah-olah yang berjuang hanya orang Jawa. Yang berjuang adalah orang-orang yang bersyahadat dan pelopornya orang Jawa. Itu kedudukan dulu persoalannya. Jangan bilang Jawa saja, bukan Jawa. Jawanya benar, tapi yang bertauhid, yang bersyahadat. Kalau yang lain-lain itu mereka tersingkir secara budaya, makanya ada sumpah 500 tahun. Jadi kalau yang ikutin sejarah, kenapa pada tahun 1978 pernah ada RUU aliran kepercayaan? Itulah dendam para orang-orang Buddha, orang-orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu maksud saya, terus orang-orang animisme, dinamisme yang merasa telah kehilangan posisi untuk meyakinkan cara hidup menurut mereka. Ya iyalah, masa udah zaman begini masih mau nyembah batu, gantung-gantung, isim-isim, jambrong, itu. Jadi sebetulnya itu udah selesai. Itu yang dimainkan oleh Belanda. Makanya pertarungan kita dengan kelompok Merah Hari pasti akan berhadapan dengan dukun, dengan Molimo, dengan Germo. Ya, itu terus terang saya bukan. Jadi pertarungan kita tetap akan bertemu itu dukun, Germo, apalagi dukun macam-macam, dukun santet, dukun teluh. Ya. Makanya mereka tidak sanggup melawan para ulama. Karena para ulama itu dia berkhidmat kepada Allah. Ya. Saya secara terbuka untuk kasus waktu saya masih full di Banten, itu ragam dukun kayak apa nyerang saya. Pertama, saya tidak tahu. Nih jamaah biar tahu rahasianya. Syukur saya nggak tahu. Kok gitu Ustaz? Iya. Jangan pernah takut dengan dukun. Kalau dukun itu hebat, nanti dukun di perutnya ada gorengan, di perutnya ada pisau. Kalau memang dukun hebat, kenapa kita dijajah Belanda lama? Kenapa nggak disantet? Orang Belanda, ya kenapa mereka nggak percaya? Ini juga penting buat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada apa-apa, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan Anda sakit nyalahin tetangga. Aku nih, akhirnya jadi benar. Jangan pernah. Kalaupun itu ada, saya kasih rumus itu. Tapi memang karomah diantaranya buat Mas Janggi. Masih ada ibu ini kan. Kalau kemana-mana pamit dan minta doa ibu. Ya, yang masih punya ibu, masih punya ibu, masih ada. Bapak masih. Ibu mertua ada. Itu ibu Anda juga. Ya, ini buat yang laki-laki. Kalau ibunya masih hidup, jadikan betul. Saya menyaksikan langsung berbagai suasana genting. Itu selesainya santai gitu. Ini udah ribet banget. Jadi ini ibu-ibu harus tahu. Sholat malam ibu, doa-doa ibu di malam hari, itu menjadi yadullah, tangan-tangan Allah. Mengapa Rasulullah pernah ketemu ada seorang anak muda mau berperang? Dibisiki oleh malaikat, ya Rasulullah, itu orang semangat berperang. Tapi dia berangkat berperang, dia meninggalkan ibunya yang sedang sakit dan tidak ada yang merawatnya. Karena udah tahu ditanya, udah mau ikut perang, siap, jihad. Iya, di rumah kamu ada tanggungan. Ya Rasulullah, ibu saya sedang, kau pulang. Pulang kamu jaga ibumu, kau pulang berjihad. Nah ini bagian yang membuat anak-anak saya yang rata-rata pesantren agak terdiam melihat saya. Saya dari kecil, ini bentuknya bukan wujud, tapi memang saya alami. Dari kecil tuh saya nggak pernah berani menatap ibu saya kalau sedang marah. Lihat,
Saya pasti punya. Anak sekarang ibunya melotot, dipelototin lagi. Apa? Ada nggak yang begitu, Bu? Ada. Bukan salah anak ibu, bukan salah ibu. Salahnya kenapa anak ibu bawa ke posyandu? Itulah efek suntikan vaksin. Vaksinasi imunisasi itu mengandung tripsin. Saripati tripsin itu mengandung saripati ekstrak inti anjing, monyet, dan babi. Iya, kerjaan orang Zionis. Memangnya ada kegiatan vaksinasi di Amerika? Gak ada. Kitanya aja yang memang dasar negara. Jajahan minder terus. Ibu-ibu suka teriak-teriak. Ibu-ibu, Rubo, 9, anaknya dirusak. Ayo ngaku, segala yang suka ngasih pengumuman. Saya tidak sedang menyerang, logika aja. Kenapa anjuran itu hanya ada di masjid-masjid, ada di majlis-majlis taklim, tapi tidak pernah ada di gereja-gereja. Di gereja nggak ada mas pengumuman itu enggak. Pakai logika aja. Satu kegiatan, satu kelompok menyuruh-nyuruh, satu kelompok melarang-larang. Menurut antum ini ada masalah nggak? Satu kegiatan ada yang menyuruh-nyuruh, ada yang malah melarang. Ini masalah nggak? Bingung jawabnya. Masalah nggak? Iya dong, harus dipertanyakan. Paling nggak dipertanyakan ulang. Penyampaian saya ini udah yang berapa bulan, lebih dari 20 tahun lalu. Karena terus dipahami meluas di masyarakat. Pemerintah sampai punya acara di TV untuk menjelaskan apa itu imunisasi dan vaksinasi. Kalimatnya gini, pemirsa, kita melakukan ini untuk menjelaskan akan adanya cara yang keliru memahami gerakan ini. Ada tokoh Islam, mungkin bukan hanya saya ya, saya nggak sebut yang lain kesian. Satu di antara saya yang suka bilang begini. Nah, lalu dilakukan simulasi, diberikan penyuntikan vaksin, tapi saripatinya, tripsinnya mengandung sari buah-buahan dan sayur-sayuran. Jahat kan? Giliran simulasi dikasihkan orang tertentu, dia kasih bukan yang biasa dibagian di masyarakat. Saya telepon langsung, saya nggak sebut namanya, koordinator vaksinasi imunisasi nasional, itu boleh dibilang junior saya telepon langsung. Lu sekolah tinggi-tinggi jadi dokter, urusan bagaimana bang? Saya kan dinas, kalau saya nanti komplain PNS saya dicabut, biar tahu. Jadi negeri ini memang yang paling dibuat tak berdaya itu umat Islam. Perekonomian tak berdaya, kesehatan tak berdaya, politik apalagi. Ya, cuma ngomong politik nggak boleh, dia mau ngomong terus. Ingat nggak bulan Ramadan bagi-bagiin amplop yang ada gambarnya anuannya, amplopnya warnanya merah. Dua pekan lalu ada partai yang bukan itu ditangkap. Perbuatannya sama, yang satu ditangkap, yang satu itu katanya pembagian zakat mal. Enak banget dia bagi-bagi. Ini orang lagi sholat tarawih. Banyak kita udah lihat semua kan. Bapak sempat lihat nggak? Sempat lihat nggak bagi-bagi yang amplopnya merah? Bapak kebagian nggak? Oke, tadi saya bilang 5:30, masih ada 15 menit. Ayo, pagi ini kita mulai hidupkan bahwa kita adalah pemilik saham Republik ini. Kita itu orang Indonesia, orang pribumi, orang Muslim. Namun sayang, undang-undang kita udah dirubah. Ya, undang-undang pasal 7 itu berbahaya. Yang membuat presiden oleh warga negara Indonesia itu kesalahan fatal. Itu merubahnya saya nggak tahu. Saya nggak berani menyebut strateginya nanti. Ya belum saatnya. Oke, langsung saja. Bapak, Mas Anggi boleh, nggak ada masalah.
Pokoknya yang di majelis ini boleh. Pak Denario juga boleh. Mas boleh. Pak Wasis boleh. Ayo, bapak-bapak yang mau respon kosong. Ibu-ibu yang mau respon kosong. Hebat ya. Segitu cukup stimulan saya cukup kosong. Gak apa-apa. Bener nih, gak ada yang mau nanya. Ya Bapak ini, tolong dikasih mic. Tidak harus bertanya sih, tapi merespon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Alfian, saya jamaah dari Boyolali, kurang lebih 10 kilo dari sini, dekat Bandara Sumarmo. Yang saya mau tanyakan mungkin agak melenceng sedikit, namun masih terkait dengan PKI kali ini. Dengan dikeluarkannya Kepres nomor 7, mohon izin koreksi kalau salah, tahun 2022, yang istilahnya umat Islam dan TNI harus minta maaf ke atau pemerintah mengakui salah kepada PKI. Mohon izin tanggapan dari Ustadz Alfian Tanjung masalah Kepres nomor 7 tahun 2022. Terima kasih. Mas, belakangnya sama suara saya. Tes, lebih jelas mana? Ini atau ini? Yang merah ya? Baik. Mohon izin Bapak asal dari Boyolali atau berangkat dari Boyolali? Tinggalnya di Solo. Kirain berangkat dari Boyolali. Boyolali juga ada yang dekat sih. Ke bandara, ada ke Tibal juga dekat. Wah, Bapak ngasih babnya berat. Adalah Kepres nomor 17 ditandatangani oleh Bapak Presiden pada tanggal 26 bulan Agustus 2022. Kepres ini berisi, kalau lihat teksnya kita nggak bakal bersangka macam-macam. Tetapi maksudnya itu penting ya. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang tersuruh. Paham ya Mas? Paham ya? Kalau orang bikin surat gini, ya. Misalnya gini, Mas, Anda kalau sekali lagi melirik-lirik istri saya, maka nanti Anda akan saya idul adhakan. Tahu nggak maksudnya? Belum ngerti dia. Ibu ngerti nggak? Anda sekali lagi melirik-lirik istri saya, Anda saya akan idul adhakan. Maksud saya apa? Lihat dulu. Bingung dia. Apa? Tuh, masa ancaman? Ini loh. Ya artinya maksud selalu kupotong malah loh. Ya saya jelasin. Makanya kalau orang Madura, saya tahu dari mana, waktu di penjara itu ada 16 orang kasus carok. Cuman menurut saya kadang-kadang lebay Mas. Dia mah nggak sengaja aja istrinya kesenggol. Nggak tahu, saya nggak mau berlebihan, tapi memang itu ada kampung yang ekstrim. Ya, misalnya gini, Mas Canggi kan ganteng ya, Yama tahu nggak Mas Canggi ganteng? Maksud lihat itu ganteng, saya garansi kan. Kata Mas Canggi lagi jalan, ibu-ibu bawa anak gadisnya, mama, itu orang ganteng banget ya. Istrinya dengar. Di Madura juga perempuan cakep juga. Dia merasa harkatnya diganggu. Yes. Oke, saya teruskan. Jadi Kepres nomor 17 itu maksudnya adalah permohonan maaf pada PKI. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak pahami dulu pengertian maafkan. Bapak sambut saya ya. Pak, maafkan saya. Jawab dong, Pak, maafkan saya ya. Ya, beliau bilang ya, masyarakat yang melihat saya minta maaf, menurut pendapat bapak dan ibu, kalau saya minta maaf yang salah siapa? Nah, itu loh yang perlu kita pahami. Jadi inilah sebetulnya kemarahan Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Karena Bapak Jokowi sebagai presiden meminta maaf atas nama presiden, berarti atas nama negara minta maaf pada PKI.
Berarti kalau minta pada PKI berarti PKI tidak salah. Kalau pakai ilmu hukumnya, kalau ada klausul TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat sampai kalau pemerintah sudah minta maaf berarti yang ini tidak salah, maka undang-undang tersebut demi hukum menjadi tidak berlaku. Kan gila ini. Bahasa. Ya ini penjelasan muncul karena pertanyaan. Saya nggak bahas itu. Nah, siapa yang membuat? Draft ini dibuatnya di Laweyan. Menurut beberapa yang tahu, ini sengaja untuk menonjok antum Alvia. Pembuatnya namanya tim Bejo Untung. Bejo Untung ini umurnya sekarang sekitar 72 tahun. Ya. Sengaja dan bahan itu langsung dibawa lewat dapur ke istana sampai ke Jokowi. Jadi penantangan itu nggak ada rapat kabinet, nggak ada. Dia tahu aja. Jadi memang PKI itu tolak. Nah baik ya, cukup dulu. Kepres nomor 17 disambung Kepres dulu ya, Kepres keputusan Presiden. Pagi kalau keputusan Presiden itu masih mentah atau sudah jadi? Sudah jadi atau masih mentah? Ya udah keputusan kan ya. Sekarang keluar surat berikut namanya Impres nomor 2. Impres itu akronim dari instruksi Presiden. Apa artinya instruksi? Perintah. Kalau perintah Presiden itu sama nggak dengan perintahnya Mas ini? Orang akan ngeri, orang akan ingin menjalankan perintahnya antum atau perintahnya Presiden. Nah, apa isinya? Nanyanya nggak salah, cuma dia jadi memang jadi ketar-ketar. Itu yang membuat saya sering was-was. Impres itu nomornya nomor 2. Ditandatangani tanggal 15 bulan Maret tahun 2023. Udah lama apa baru? Apa isinya? 19 instansi terkait. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, berbagai instansi terkait secara nasional. Mereka wajib menyantuni seluruh anak, cucu, cicit, apalah pokoknya. Iya, jadi PKI ini hari ini sudah menjadi warga kelas 1. Ini omongan ini, jawaban saya ini bermata dua. Anda jadi mengerti, mereka jadi semangat. Jadi kalau nanti misalnya ibu antum bawa anak ke rumah sakit, terus cucu PKI bawa itu, impres ini bawa. Kelas yang boleh masuk langsung, saya anak PKI. Nah, kelemahan kita tidak memahami arti sebuah keputusan sama dengan IKN. Secara negara, secara tata negara, ibu kota negara kita sekarang apa? IKN, karena udah ada Kepres. Ini karena pemimpinnya sarap, mungkin lagi. Nah, terus ya, Kepres, Impres. Jadi nanti mereka kalau naik pesawat, dia bisa bawa Kepres tuh. Dia bisa duduk di kelas bisnis. Gila banget, rumah sakit begitu, sekolahan begitu, nanti ada beasiswa kemana-mana. Ini udah gila nih, sudah komunitas suratnya. Nah, setelah ada Kepres nomor 17, ada Impres nomor 2, keluar lagi Kepres nomor 4. Tanggalnya sama. Apa isinya? Tim monitoring. Bapak-bapak ikuti logikanya. Ada Kepres, bla 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 bla. Minta maaf. Ada Impres, ini. Ada Kepres keempat, tim monitoring. Sudah minta maaf, sudah nyantuni. Monitoring artinya apa? Monitor, kontrol kan? Kira-kira kalau udah begini bisa terwujud nggak? The law citizen. This country is the community citizen. Negara kita sudah jadi negara komunis secara de facto. Tinggal nanti menunggu undang-undang BPIP.
di berbagai kesempatan ini ada di live. Ayo, saya bisa menerangkan negara kita negara komunis. Syaratnya dua, jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Itu ngomong terus, mati lagi, itu terus. Jadi pertanyaan antum menjadi kompeten buat semua. Negara kita sudah menjadi negara yang berhaluan komunis secara de facto. Tinggal menunggu RUU BPIP. Kalau undang-undang itu disahkan, kan BPIP ini adalah HIP berbaju BPIP. Yang bikin kita kagok, kan BPIP ini ada dua. Satu undang-undang, satu lembaga yang kemarin Dr. Abdul yang katanya yang berzina itu nggak apa-apa. Ada itu, silakan dipelajari. Dan memang ini berputar-putar, udah negara kita udah telat. Dan negara komunis, apa yang bisa menyelamatkan ini? Satu Allah, apa ikhtiar kita? Pemilu 2024, kita harus pilih caleg Islam, partai Islam, dan presiden yang akan menggaransi untuk membela kepentingan umat Islam. Saya nggak tahu yang mana. Menurut ibu-ibu siapa calon presiden kita? Oh, yakin dia belain kita. Nah, kalau dia ternyata seperti yang dulu ya kita belain lama-lama jadi menteri. Gimana kalau ntar kejadian? Kalau yakin saya ikut ibu gitu. Janji ya. Ntar kenapa? Nah, ibu ingat nggak dulu saya pernah nanya. Semoga benar. Udah cukup dulu waktunya jam 6 kurang sedikit nanggung. Biar kita bisa sarapan. Atau ada yang penting lagi? Ini belum dijawab. Nanti kita bahas. Kupas tuntas gerakan PKK ini sekedar diketahui bahwa nanti kalau ada orang mengibarkan bendera Palu Arit pagi kaulan nanti pagi yang itu bukan yang masalahnya orang dia udah dimintain maaf. Jadi kalau nanti ada orang mengibarkan bendera Palu Arit, ya maaf ya, polisi dan tentara nggak berani, saya udah tahu ya. Makanya saya kalau bahasa agama, kenapa hamba Allah yang dhaif ini, yang goblok ini, yang ilmunya nggak berani ada di tanah Jawa? Ya berarti saya makan sendiri dengan resiko sadar atau mati. Ya Barito ya. Kalau saya mati kira-kira jamaah masyarakat Jawa Tengah ibu innalillahi apa alhamdulillah. Oh, saya udah dengar Bu, saya udah dengar di beberapa kelompok. Kalau Alfian mati tak pati ini, Alfian ini kita syukuran akan potong sapi hampir 50 ekor sapi coba ya nggak apa-apa, saya nggak ada gunanya. Kita kembali ke laptop karena janji jam 6 masih ada 2 menit habis. Udah dulu ya, jangan lebih detail lagi ya, nanti jadi jauh kesebut nama dan alamat. Oh ada anak muda nih, jangan panjang-panjang nih yang penting pertanyaan. Bismillah. Baik, untuk waktunya terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya itu di tahun depan kan sudah pemilu, dan di tahun ini disebut sebagai tahun-tahun politik, di mana banyak para partai yang berkoalisi dalam mengunggahkan calon presiden. Nah, tapi setelah saya lihat semua calon presiden itu beragamanya Islam gitu. Pak, dari partai apapun. Karena kan tahun ini kan juga ada 4 calon yang maju. Di mana nanti sebagai untuk pemilih pemula itu akan jadi hal yang bingung. Kita ingin membantu umat Islam dalam kebangkitan nasional melalui jalur pemilihan, tapi tokohnya Islam semua, agamanya Islam, tapi hal itu yang membuat saya jadi timbul pertanyaan gitu. Nah cukup, Bapak Ibu, pertama kita bersyukur, jarang-jarang ada makhluk ajaib di sini. Kan majelis-majelis kajian hampir jarang didatangkan remaja. Kamu umurnya berapa nih? 18 tahun. Semoga Allah memberkati kamu dan ruh di Ponorogo ada dalam darah. Iya dong, ini 18 tahun. Mana lagi yang 18 tahun? Selamat dulu. Saya mau jawab apa? Ibu-ibu yang jawab.
Yang jelas ini adalah fakta. Loh kalau sodoyo Muslim kok sama saja, baik. Ini nggak salah namanya, nggak, anak-anak masih remaja dia punya berpikir normal. Jadi ini artinya menjadi tuntutan kita, Mas Anggi, untuk mengadakan apa pendidikan politik milenial. Tapi kalau pakai bahasa kita malah nggak ada yang ikut ya. Kursus politik milenial, setiap peserta hadir dikasih 15 juta buat satu orang. Kira-kira banyak apa dikit kayak gitu? Hanya langsung. Kalau dibikin undangan begitu, setiap peserta hadir dikasih 500.000 aja deh. Kira-kira pesertanya ada nggak? Ada. Kalau 15 juta pesertanya banyak. Terus pertanyaannya, siapa yang mau duit ituan? Kenapa saya mengomentari ini? Kita tidak akan jawab sekarang. Kita nanti akan bicara kembali visi politik keluarga Muslim. Ini sebuah tema yang belum pernah masuk ke arena kajian kita. Karena kalau mau kajian politik khusus, setiap Jumat di Masjid Nur Mirah kita ada pengajian politik. Ya, Masjid Nur Mirah di mana nanti saling bertanya. Yang rajin mengaji ya Bu Marfuah sama Mas Anwar. Ya, Dek, nggak dijawab dulu ya. Bulan depan datang ya. Kita mau bicara soal Piagam Jakarta, hak umat Islam. Ya, sekian pemirsa sekalian, mari kita berdoa dengan suara saya seperti ini, kita aminkan. Pak Denario, kalau tadi antum nggak ada, mau bicara juga? Oh enggak, cukup dulu ya. Beliau memang sudah menjadi sahabat saya dan tempat saya bercurhat. Kalau saya lagi ada epleng dikit, saya chat, iya tuh Pak De, ini gimana ini? Manusia butuh orang lain. Di atas langit ada langit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, masjid ini bernama Nurul Iman. Semoga cahaya iman itu penuh dalam seluruh relung hati kami, seluruh aliran darah kami, sesuai dengan ikrar kami. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hari ini kami sebenarnya dalam suasana galau ya Allah. Kami masyghul ya Allah. Kalau negeri ini sudah dalam cengkraman kaum salibis, Sultan David, Bintang Merah dan Palu Aridis. Tapi kami dilarang untuk berputus asa. Kami diharamkan berputus asa. Maka dalam doa kami pagi ini kami mohon ya Allah, jadikan masjid ini saksi sejarah untuk perjuangan negeri ini dari Solo untuk Indonesia. Jadikan kami yang berkesempatan hadir untuk agenda-agenda bulan-bulan depan atau event-event ke depan. Kami bertekad untuk mengajak anak-anak kami, anak-anak muda, kaula muda, generasi muda, guru-guru, dan orang-orang yang punya peduli terhadap nasib negeri ini. Kami tidak memahami lagi ya Allah ketika kemarin seorang ulama di Pari Tasikmalaya tergeletak dengan darah bersimbah. Sebelumnya kami mendengar dan kami juga melihat adanya upaya untuk menembak tokoh-tokoh MUI pusat. Sebelumnya meninggal pula seorang yang bernama Kiai Haji Munahar Mukhtar, Ketua MUI DKI Jakarta, yang kematiannya sangat misterius. Ya Allah, sudah lebih ratusan bahkan ribuan guru-guru kami telah menghadapmu dalam posisi kami tidak punya pengetahuan yang sesungguhnya. Lindungilah guru-guru kami yang masih ada. Bahkan kemarin pun kami mendengar Habib Bahar bin Smith juga mengalami perlakuan yang cukup membahayakan nyawa beliau. Kami mohon ya Allah, lindungilah Habib Rizik Syihab, lindungilah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pengurus tim 13 pengurus Muhammadiyah
dan pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia. Lindungilah Gus Baha, lindungilah ulama-ulama NU garis lurus, Profesor Muhammad Zahra, Kiai Haji Lutfi Basori, Buya Yahya, dan sederet ulama-ulama NU yang sebetulnya hati mereka juga berdarah-darah ya Allah dengan infiltrasi ideologi Nasakom baru. Pagi ini kami mohon ya Allah, dengan keterbatasan kami akan terus meminta kepadamu, mengemis kepadamu, memohon ya Allah, semoga majelis ini bisa bagian daripada generator ruh jihad seluruh Indonesia. Tolong kami agar kami terus berdoa kepadamu, beribadah kepadamu, berzikir dan memohon tolong. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa ahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, pagi ini kami kedatangan seorang pemuda yang berusia 18 tahun. Semoga pemuda-pemuda yang ada di dekat kami, anak kami, keponakan kami, adik kami, orang-orang di rumah kami yang berusia di community of teenagers, bocah-bocah anom yang baik-baik, bisa kami ajak untuk kajian bulan depan, agar generasi barisan kaum muslimin dan patriot-patriot di Ponorogo dari tanah Jawa akan siap mengibarkan panji jihad untuk menyelamatkan Indonesia dari penjajahan, baik yang berlambang bintang David maupun bintang merah Palu Arit. Terima kasih ya Allah, dan kami yang sudah bisa hadir, bismillah, agar kami mendawamkan untuk hadir pada bulan-bulan depan atau momen-momen ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.